Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data dari saya. Di sini saya akan membahas beberapa update fitur EMIS 4.0 pada madrasah. Jadi, dalam perkembangan pendataan EMIS 4.0 ini, tim pengembang melakukan beberapa fitur update yang dimana disosialisasikan pada tanggal 24 Mei 2023. Nah, apa saja yang akan diupdate pada fitur EMIS 4.0 ini? Yaitu antara lain terkait dengan fitur operator atau kepala madrasah. Karena untuk poin 1 saya skip, jadi langsung ke operator atau kamat madrasah. Nah, fitur pertama atau update pertama yang dilakukan oleh tim pengembang adalah adanya tambahan opsi laporan, yang dimana di sini diletakkan di bawah konfirmasi ya. Jadi di situ ada beberapa menu atau beberapa submenu, ada arsip, rekap, detail, lalu ada submenu lagi kelembagaan, sarana prasarana, siswa, guru, dan tendik. Oke, ini adalah fitur update pertama pada EMIS 4.0. Nah, selanjutnya fitur tambahan lagi yaitu terkait dengan pengajuan persetujuan. Di situ nanti kita akan muncul di dashboard awal. Jadi di sini ada daftar tindakan ketika kita merubah sebuah alamat ataupun sebuah perubahan data siswa. Terkait dengan itu, kita tidak mengajukan persetujuan namun berada di fitur daftar tindakan ya. Jadi di sini nanti akan ada fitur daftar tindakan ya di sini, lalu aksi. Nah, ini seperti biasa cuman di-includekan di dashboard. Terus selanjutnya terkait dengan lembaga, masih seputar profil madrasah. Di menu profil madrasah ini, di sini madrasah juga diminta atau diberikan akses untuk mengupdate media sosial lembaga. Jadi untuk lebih eksis daripada sebuah madrasah atau lembaga pendidikan, maka kita juga diminta untuk membuat sebuah akun media sosial lembaga ya, nanti dimuat dalam sebuah website madrasah.kemenak.go.id yang mungkin nanti juga madrasah punya akses untuk mereview profilnya di website tersebut. Selanjutnya terkait dengan update lanjutan yaitu di Sarpras ya. Di Sarpras di sini juga ada sebuah update fitur yaitu fitur tambah dan tambah ruangan. Nah, di sini sudah di-includekan di bawahnya ya. Jadi ketika kita klik sebuah ruangan, nanti akan secara otomatis reviewnya di bawah. Nah, di sini saya dicontohkan oleh tim pengembang bahwasanya ketika kita membuka sebuah jenis ruangan, katakanlah di sini ruangan melati, ketika kita melihat isi ruangan,
itu akan secara otomatis drop list ke bawah itu. Jadi kita lebih simpel ketika melihat data yang ada pada ruang kelas Melati itu. Terus selanjutnya terkait dengan listrik dan internet. Di sini akan ada opsi apakah terdapat sumber listrik pada lembaga ini. Jika ada, mohon inputkan data sumber listrik. Nah, di sini dibuat sebuah simulasi gedung A. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya terkait dengan fitur pada siswa, terkait dengan fitur tambah aktivitas belajar ya. Di sini akan ada keterangan bahwa siswa aktif pada semester ini. Nah, untuk tombol ubah tidak aktif nanti akan muncul di atas ya. Terus selanjutnya juga akan ada histori daripada siswa tersebut. Jadi historinya ini sesuai dengan tahun pelajaran. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan sampai salah input ketika memang siswa itu mutasi, ya silahkan dimutasikan sesuai dengan prosedural yang ada. Karena apa? Di sini juga akan ada historinya itu. Jadi di sini ketika siswa itu berada di MTSN 5 Jakarta, lalu di semester ganjilnya itu masih di sana. Nah, di sini pada semester genapnya siswa itu pindah ke MTS Safinatul Husna. Nah, di sini juga akan ada histori tahun pelajarannya. Jadi untuk teman-teman semuanya lebih hati-hati dalam pengelolaan data, khususnya ketika kita menerima siswa mutasi. Nah, di sini untuk siswa mutasi, untuk yang pertama mutasi ke madrasah, status keaktifan siswa akan otomatis tidak aktif dalam 30 hari dari tanggal rencana mutasi. Terus yang kedua, mutasi ke umum. Jadi apabila nanti anak peserta didik kita itu pindah ke umum, status keaktifan siswa akan secara otomatis tidak aktif saat tanggal rencana mutasi. Nah, di sini terkait dengan proses mutasi, teman-teman pastikan siswa itu benar-benar melanjutkan baik dari madrasah maupun ke umum. Jadi benar-benar dipastikan biar tidak asal pindah gitu ya. Terus selanjutnya terkait dengan rombel, sudah direalisasikan pada tahun pelajaran ini bahwasanya ada fitur kelebihan siswa. Jadi ada batas maksimum pada sebuah ruangan. Oke, selanjutnya terkait dengan BAP. BAP nanti teman-teman semuanya bisa mengakses histori daripada BAP yang kita lakukan per semester. Di sini disajikan semester dan dokumen BAP. Jadi nanti teman-teman bisa unduh BAP per semester. Nah, gitu. Itu teman-teman semuanya terkait dengan beberapa fitur update yang ada pada emis madrasah, khususnya terkait dengan emis pada akun operator dan kepala madrasah. Oke, teman-teman semuanya, saya kira cukup terkait dengan review beberapa updating
pada EMIS 4.0. Semoga teman-teman semuanya bisa lebih baik dari dalam pengelolaan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.